Dari 30 tersangka saat ini, 13 diantaranya adalah pegawai BPN yang terdiri dari 7 orang ASN Badan Pertanahan Nasional dan 6 pegawai tidak tetap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program PTSL merupakan modus baru yang ditemukan dalam pengembangan kasus mafia tanah. Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Nah, ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Nirina Jubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Yuk, ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami-kami yang menjadi korban ini. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut mafia tanah ada di mana-mana. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah berkenan untuk hadir di Zoom kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Vira, ada Mbak Nanda, ada Mbak Melina, ada Mas Reiki, dan juga Mas Nuari yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang good dan juga bad practice dari manajemen ASN dan juga smart ASN yang sudah sama-sama kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bad ASN dulu nih teman-teman. Seperti video yang sudah kita tonton sebelumnya, yaitu tentang kasus mafia tanah. Kita akan berdiskusi untuk materi yang mengaitkan dengan materi kita sebelumnya. Nah, di kasus mafia tanah ini kembali terungkap seperti yang kita saksikan ada 30 tersangka, di mana 13 diantaranya adalah pegawai BPN. Angka ini tentu sangat mengejutkan, kita sama-sama mari kita dengarkan pendapat masing-masing teman-teman nih. Mungkin boleh dimulai dari Mas Reiki dulu. Ya, terima kasih Mbak Vira. Jadi menurut saya ya, isu ini menunjukkan betapa kronisnya ya korupsi di lembaga publik. Kasus ini bukan hanya soal kejahatan perorangan, tetapi masalah sistematik. Ketika 13 dari 30 tersangka adalah pegawai BPN, itu membuktikan ada orang dalam yang memfasilitasi kejahatan ini. Nah, modus penyalahgunaan akun dan program PTSL menjadi bukti bahwa sistem yang seharusnya melindungi rakyat malah justru disalahgunakan. Menurut saya, akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan internal dan kurangnya integritas para pejabat. Pernyataan Menteri ATR BPN dalam video tersebut juga yang akan mencopot dan memecat para pelaku itu langkah yang bagus ya. Tapi masih tidak cukup. Harus ada perbaikan menyeluruh pada sistem, termasuk peningkatan transparansi data dan sanksi yang lebih berat agar ada efek jera. Jika tidak, kasus serupa akan terus berulang. Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini menyoroti runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat awam yang seharusnya merasa aman dengan sertifikat tanah mereka kini hidup dalam ketakutan. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh sindikat yang melibatkan birokrat yang seharusnya menjadi pelayan publik. Fenomena ini juga mencerminkan adanya budaya aji mumpung dan nepotisme yang masih kuat. Para pelaku merasa punya kekuasaan dan bisa mengakali sistem demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada korban. Peningkatan kesadaran moral dan etika bagi pegawai pemerintah sangat penting. Kasus seperti yang dialami Nirina Zubir adalah representasi dari banyak kasus lain yang mungkin tidak terekspos, yang dampaknya merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Benar banget Mbak Nanda, secara hukum kasus ini sangat jelas menunjukkan adanya kolaborasi jahat antara oknum internal BPN dan pihak eksternal. Penangkapan 30 tersangka termasuk 13 pegawai BPN, 2 ASN Pemda dan kepala desa menunjukkan bahwa sindikat ini terorganisir dan memiliki jaringan yang luas. Yang perlu kita kritisi adalah penegakan hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera, seperti yang diminta oleh korban. Pidana penjara saja nggak cukup. Hukuman pengambil alihan aset atau dimiskinkan harus diterapkan untuk membongkar dan memutus mata rantai sindikat ini.
Pernyataan polisi yang akan terus mengawal kasus ini juga patut diapresiasi, tapi kita perlu melihat komitmen hingga proses peradilan selesai. Keterlibatan jaksa dan hakim dalam video memberikan vonis yang setimpal sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban. Nah, menurut pendapat saya pribadi, dampak ekonomi dari kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Sektor properti dan investasi menjadi sangat rentan karena ketidakpastian kepemilikan tanah. Ketika hak milik tidak terjamin, investor akan ragu untuk menanamkan modal, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan pegawai BPN juga menimbulkan biaya ekonomi yang besar, baik bagi negara maupun masyarakat. Korban harus mengeluarkan biaya besar untuk mengurus kembali hak mereka. Sementara, negara harus menghabiskan sumber daya untuk penyelidikan dan penegakan hukum. Praktik mafia tanah menciptakan distorsi pasar dan menghambat distribusi aset yang adil. Pemerintah harus serius mengatasi ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Oke, terima kasih teman-teman atas semua pendapatnya. Ini cara pandang saya sebagai orang yang bekerja di institusi ini, tentu saya akui ini adalah pukulan telak buat kita semua ya. Namun saya juga ingin menekankan bahwa tidak semua pegawai BPN ini terlibat. Mayoritas dari kita bekerja dengan jujur. Isu ini terjadi karena adanya segelintir oknum yang merusak nama baik lembaga kita. Analisisnya, masalah ini bukan hanya internal BPN, tapi juga faktor eksternal. Banyak kasus bermula dari sindikat luar yang mencari celah dan bahkan mencoba menyuap para pegawai. Tentu, sistem yang internal juga harus diperkuat, seperti yang disinggung oleh Mas Riki tadi, dengan audit internal yang lebih ketat dan penggunaan teknologi untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi untuk korupsi. Peningkatan kesejahteraan pegawai juga mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi godaan korupsi, selain penegasan sanksi bagi para pelaku. Saya berharap ini tidak menyamaratakan semua pegawai dan kita sama-sama mendukung upaya perbaikan yang akan kita jalankan. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusi bagian bad practice-nya. Kita akan sama-sama menyaksikan untuk video good practice-nya. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu, karena saya baru pertama kali. Gak taunya setelah saya urus Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya, dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian ATR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan ada citra, sehingga existingnya pun akan diketahui secara pasti. Dalam rangka untuk melayani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket
itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat. Silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Oke, teman-teman, sama-sama sudah kita tonton tadi video terkait pengimplementasian yang good practice-nya nih, yaitu Kantor Pertanahan Jakarta Pusat menyongsong era pelayanan pertanahan maju dan juga modern. Kita langsung saja untuk pendapat masing-masing teman-teman. Mungkin boleh mulai dari Mbak Melina dulu. Baik, terima kasih Mbak Vira. Kalau menurut saya pribadi, video tersebut sangat menyoroti keberhasilan inovasi teknologi yang diterapkan. Poin utamanya adalah penggunaan teknologi canggih seperti scan retina dan barcode pada sertifikat. Ini bukan sekedar gimmick, tapi solusi nyata untuk mengatasi masalah utama yaitu pemalsuan dokumen dan lambatnya proses manual. Bukti keberhasilan ini jelas terlihat dari testimoni warga yang merasa proses pengurusan sertifikat menjadi lebih cepat. Selain itu, adanya aplikasi pengaduan online menunjukkan komitmen mereka untuk transparan dan responsif. Ini adalah langkah besar menuju layanan publik yang efektif dan efisien. Kalau dari saya melihat video ini dengan sudut pandang yang berbeda ya. Meskipun inovasi teknologi terlihat canggih, ada tantangan besar dalam implementasi dan penerapannya di lapangan. Apakah semua lapisan masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau yang kurang melek teknologi, bisa menggunakan layanan ini dengan mudah? Video ini hanya menunjukkan testimoni dari orang-orang yang berhasil. Kita tidak melihat bagaimana jika ada kendala teknis atau masalah jaringan. Penggunaan aplikasi online memang bagus, tapi bagaimana jika ada keluhan yang tidak bisa diselesaikan secara digital? Kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat perlu jadi perhatian serius. Kita tidak boleh melupakan bahwa ada gap yang besar di sana. Bagi saya, yang paling penting adalah aspek pelayanan humanisnya. Video ini menunjukkan interaksi antara petugas dan masyarakat, dan ada testimoni yang menyebutkan keramahan pegawai. Ini sangat penting karena teknologi secanggih apapun tidak akan berhasil tanpa SDM yang berkualitas. Namun, video ini hanya menunjukkan sisi positifnya. Pertanyaannya, apakah keramahan dan kecepatan pelayanan ini sudah merata di semua loket, dan untuk semua jenis layanan, kita perlu melihat lebih dalam lagi. Apakah ada kasus di mana birokrasi masih berbelit-belit atau ada biaya tambahan yang tidak resmi. Ini isu sensitif, tapi penting untuk dibahas agar modernisasi tidak hanya sebatas tampilan, tetapi juga perubahan budaya kerja. Ya, menurut pendapat saya ya, video ini mengklaim bahwa layanan menjadi bebas korupsi dan pungutan liar. Ini adalah klaim yang sangat berani ya, dan saya rasa perlu dianalisa lebih kritis. Adanya aplikasi pengaduan online seperti Si Pengki adalah langkah yang baik. Namun, apakah sistem ini benar-benar menjamin akuntabilitas penuh? Siapa yang menindaklanjuti pengaduan tersebut? Apakah ada mekanisme pengawasan independen? Isu korupsi di birokrasi pertanahan sudah mengakar kuat. Saya khawatir ya, jika nggak ada pengawasan yang ketat, inovasi ini bisa hanya jadi kosmetik dan masalah pungutan liar tetap terjadi di luar sistem yang terekspos. Modernisasi harus dibarengi dengan komitmen anti korupsi yang kuat dan transparan. Benar banget Mas Reki. Mungkin kalau dari sudut pandang komunikasi, video ini berhasil ya teman-teman membangun citra positif Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Penggunaan drone, efek visual, dan testimoni yang meyakinkan adalah strategi yang efektif. Pesan yang disampaikan juga sangat jelas. Mereka sudah berubah menjadi modern, cepat, dan juga bebas pungli. Namun, apakah citra ini sepenuhnya sesuai dengan realitanya? Video ini adalah bentuk promosi, jadi wajar saja jika hanya menampilkan hal yang baik. Isu yang perlu dianalisis adalah sejauh mana masyarakat awam benar-benar merasakan perubahan ini di luar testimoni yang direkam tadi. Apakah promosi ini akan konsisten dengan pengalaman nyata para pemohon? Sebuah kampanye yang kuat harus didukung oleh kualitas pelayanan yang setara agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapat dan juga diskusi kita pada sore hari ini. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Baik.